Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Cakodola Tutorial. Kali ini saya akan mempromosikan sebuah aplikasi terbaru, di mana di sini merupakan gabungan dari beberapa istilahnya tools atau tips terbaru yang sudah saya rangkum dalam satu database ini. Oke, bagaimana dengan pelajaran sebelumnya teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu bersemangat untuk selalu membuat perbaikan atau improvement di dalam belajar Microsoft Access database ini. Jadi teman-teman tidak boleh bosan harus untuk belajar, harus tetap semangat Jadi untuk teman-teman yang baru join dengan kami di sini dengan Cakodola Tutorial, silahkan sebelum kita mulai pelajarannya langsung saja tekan tombol subscribe, kemudian like dan juga share, sehingga tutorial ini akan bisa dikenali, bisa dipelajari dan bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya yang kemudian akan menyemangati kita juga di dalam membuat tutorial yang terbaru. Oke, sebelum lanjut terima kasih atas subscribe dan like-nya dan juga share-nya. Dan saya perkenalkan ini sebab sering sekali saya mendapatkan pertanyaan dari teman-teman yang bahkan berulang-ulang padahal tutorialnya sudah dibuat dan sudah dirangkum di dalam istilahnya playlist di dalam YouTube ini Jadi teman-teman bisa lihat playlistnya, misalkan Microsoft Access atau Microsoft Excel. Di sana sudah ditampilkan semua dalam sebuah grup atau kelompok. Jadi kalau misalkan teman-teman mau belajar Microsoft Access, di sana sudah ada tutorial Microsoft Access Database. Jadi teman-teman bisa cari dan di sana akan teman-teman temukan mulai dari pembuatan tabel sampai dengan istilahnya yang terbaru yang ini nanti akan teman-teman dapatkan Oke, jadi di sini yang teman-teman mungkin perlu refresh lagi Jadi di sini yang pertama adalah bagaimana cara membuat tombol kalender di sini Yang nomor satu kalender. Kemudian di sini cara membuat length of service Ini nomor 2 teman-teman di sini. Nomor 2 length of service kemudian di sini yang ketiga bagaimana caranya membuat opsi. Di sini nomor 3 opsi. Di sini dia masuk ke dalam ini kolom ini Jadi kalau misalnya kita klik seperti ini, ada pilihannya banyak, dia masuk ke dalam menjadi baris Jadi tidak perlu mengetikkan kata demi kata untuk meletakkan atau menempatkan beberapa opsi atau pilihan ke dalam sebuah text box yang kita inginkan. Jadi pilihannya ada di sebelah sini, dan kita juga bisa membuat ini adalah yang keempat, nanti adalah membuat tombol pop up. Sebenarnya sini ini ada pop up-nya Kemudian di sini juga baru yang kelima teman-teman Jadi bagaimana cara membuat tombol search di sini. Kemudian di sini yang keenam tombol reset, tombol 6 sini sebenarnya udah ada ini ada gabungannya di sini kayak ketujuh Kemudian di sini nanti hash memo di sini 7. Ini adalah yang ke-8 itu mungkin yang poin-poin pentingnya teman-teman perlu pelajari Jadi dengan demikian teman-teman akan sini juga sebenarnya bagi yang belum tahu, di sini juga termasuk baru juga bagaimana cara membuat searching per 9. Kemudian di bawahnya seperti ini mungkin ini 10 teman-teman pelajari. Sekali lagi sudah saya masukkan dalam playlist, tapi mungkin nanti perlu saya refresh satu-satu lagi untuk mendapatkan refreshment atau pencerahan bagaimana sebenarnya cara membuat database seperti ini teman-teman. Jadi sekali lagi database ini dibuat dengan Microsoft Access
ya Microsoft Access yang sudah terbukti sangat membantu kita membantu kita membuat pekerjaan kita menjadi jauh lebih mudah. Oke, ya di sini juga sebenarnya bagi yang belum tahu sih sudah ada juga ya kalender otomatis, jadi untuk membuat tanggal ada di sini. Ini khususnya bagi pemula sekali ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah belajar atau sudah mulai menekuni Microsoft Access, teman-teman pasti sudah beberapa di antara sudah bisa ya. Oke, selanjutnya saya akan lakukan overview dulu. Artinya overview, saya akan tes semua tool-tools yang ada. Kemudian teman-teman biar bisa mengerti tahapan-tahapan daripada database ini ya. Oke, di sini sebenarnya juga ada tulisan berjalan ya. Teman-teman lagi bagi yang suka animasi ini yang ke-12. Ya, tulisan berjalan. Mana lagi ya? Di sini ada tombol menyembunyikan dan juga menampilkan navigation pane ya 13. Apalagi ya di sini tadi menyembunyikan ini sudah. Refresh filter buka query ini juga termasuk baru 14. Ya, ada beberapa item. Ya, jadi kita buka query, pilihannya di sini, masuk ke query sini. Dan ya kurang lebih itu ya, ada 14 sampai 15 mungkin deh. Ini buka report sama clear reportnya mungkin 15 ya. Kita pilih semua di sini. Ini juga ini ya 15 ya, mungkin 15 ya, semua karena berkaitan dengan item-item yang ada. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ya, kita harus pelan-pelan ini ya, daripada nanti cepat-cepat. Banyak teman-teman yang menyarankan ya jangan terlalu cepat ini ya, katanya ya, cara menyampaikannya, sebab mereka ingin belajar dengan cara yang mudah dimengerti dengan kecepatan yang sedang ya, sehingga tidak khususnya bagi pemula dan yang kelas-kelas intermediate itu bisa menangkap pelajaran dengan lebih baik ya. Tetapi ini tidak dimaksudkan untuk mengulur-ulur waktu di dalam belajar kita. Oke teman-teman, sebaiknya teman-teman menyiapkan ya kertas dan pulpen ya, atau mungkin teman-teman nanti perlu screenshot barangkali ya, karena ini adalah pelajaran yang sangat penting. Saya katakan di sini ini sudah sebenarnya levelnya sudah intermediate sampai tingkat mahir teman-teman ya, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi yang cepat sekali belajarnya bisa belajar dengan lebih intens dengan contoh-contoh yang sudah kami sediakan. Oke teman-teman, sekali lagi jangan lupa like dan subscribe dan juga share, sampaikan ke teman-teman. Dan kalau ada nanti kira-kira pertanyaan, boleh langsung disampaikan ke saya ya di nomor HP 08127740 ya 3909 teman-teman ya. Kalau nanti saya tidak sibuk sekali ya, saya biasanya saya sempatin membalas chat teman-teman, bahkan tidak jarang sampai ada yang berkali-kali ya bertanya berkelanjutan ya, tapi tetap saya usahakan menjawab selagi saya bisa. Dan kalau sudah ada tutorialnya mungkin teman-teman akan lebih mudah untuk belajarnya ya. Sampai di sini cukup jelas dulu ya pembukaannya, dan kita akan belajar kurang lebih sampai 15 topik untuk kali ini ya. Cukup panjang tetapi akan bermanfaat buat teman-teman. Oke siap ya, saya clearkan dulu ininya screennya. Oke, kita mulai dari ini ya. Jadi teman-teman harus memahami bahwa ini sebenarnya adalah dari satu tabel ya teman-teman. Jadi ya, antara ini dengan ini di bawahnya adalah satu tabel ya. Jadi tidak satu tabel, bukan dua tabel yang dihubungkan menjadi relationship, tidak, tetapi adalah satu tabel yang kita split menjadi dua seperti ini. Jadi contohnya dari di sini juga bisa melakukan input, tetapi di sini umumnya kita di atas ini kita jadikan input dan di bawahnya adalah tampilannya seperti itu kurang lebih ya. Dengan demikian tampilannya akan lebih cantik ya teman-teman ya, lebih bagus, lebih menarik. Oke, oh ya di sini lagi tambahan, jadi ada ID sebenarnya, jadi ada kurang lebih 16 topik ya. Oke, di sini ada tulisan berjalan juga masuk lagi 17 ya, banyak juga ya ternyata ya. Upload foto mungkin sudah teman-teman sudah tahu ya. Ya, jadi di sini kita memiliki beberapa item
ID, nama, departemen, destination atau jabatan, kemudian tanggal masuk berupa kalender. Ya di sini ya, berupa kalender seperti ini teman-teman ya. Jadi kalendernya sudah khusus di sini, sudah kami sediakan khusus dalam database ini ya. Jadi untuk teman-teman yang pingin langsung ya bisa belajar dengan cepat dengan cara memiliki database ini, silahkan japri saja ke nomor tadi ya, 081277403909 ya. Kami akan ya berikan dengan harga yang sepadan, dan saya yakin teman-teman puas akan database ini ya, karena sudah beberapa pembaruan selalu akan telah kami masukkan di dalam database ini teman-teman. Oke, ini adalah set tanggal misalkan ya, date joinnya kita bikin 25 ya. Oke, dia sudah berubah sih teman-teman ya. Jadi tadi kita balikin ke 24. Oke, nah seperti itu teman-teman. Jadi sudah berubah di sini. Kemudian job function. Nah di sini ya, ternyata di sini juga sudah kita tambahkan zoom ya. Jadi zoom misalkan adalah untuk melihat bahwa teks ini bisa bisa diperbesar ya, kalau seandainya dia teksnya panjang gitu ya. Jadi teman-teman bisa melihat dia teksnya bisa sepanjang apapun, kita bisa scroll di sini ya, scroll ke bawah kalau dia memang panjang ya. Jadi misalkan ini biasanya digunakan untuk memo teman-teman ya. Kalau teman-teman sering menggunakan memo, maka dia tulisannya perlu di pop up dan bisa diedit di sini teman-teman ya. Jadi itu keuntungannya menggunakan ini. Dan ternyata di sini sudah saya tambahkan ya. Jadi bisa di copy ke clipboard ya. Jadi teks yang ada di sini itu teman-teman bisa copy dengan cara mengklik tombol sini copy to clipboard, kemudian ditempelkan misalkan di MS Word ya. Kalau misalkan teman-teman mau mengetik ya, sehingga tidak perlu repot-repot lagi ya bagaimana cara mengcopy ya, jadi langsung copy to clipboard ya. Jadi tinggal habis itu copy paste saja di Microsoft Word atau Excel ya. Oke. Jadi yang kemudian berikutnya adalah ini teman-teman, ini adalah length of service ya. Maksudnya adalah ketika dia di sini ya, dia bekerja atau mulai join ya di sini, mulai bekerja ya tanggal 24 Februari 2020, maka per hari ini ya, maksudnya adalah per hari ini dia per tanggal sekarang adalah 20 Juni 2021, dia sudah bekerja selama 1 tahun 3 bulan dan 27 hari. Jadi otomatis dihitung teman-teman sini ya. Jadi itu yang topik yang ini sebenarnya ada formulanya, cukup panjang juga ya formulanya di dalam ini ya. Tapi itu adalah otomatisasi yang udah kita buat ya, bagaimana caranya membuat aplikasi ini menjadi cukup mudah untuk mengetahui ya informasi yang kita butuhkan. Selanjutnya teman-teman, di sini kita juga sudah menambahkan seperti ini ya. Ya misalkan di sini ya, kita membuat ya, misalkan di sini tim ya, member daripada apa. Misalkan di sebuah perusahaan atau sebuah kantor, di sana biasanya dia banyak menggunakan komite-komite istilahnya ya. Misalkan di sini ada komitenya, ada 5S, ada Lean Manufacturing ya, ada Lean Sigma, kemudian Six Sigma dan seterusnya ya. Jadi ini bisa langsung kita pilih teman-teman ya. Jadi misalkan 2 saja ya, seperti ini ya. Atau teman-teman kalau misalkan kurang lega ya, misalkan ini kan contohnya sedikit ya. Kalau misalkan banyak sampai 10 sampai 20, mungkin perlu dibuat lagi pop up menu di sini ya, pop up seperti ini. Nah ini tergantung cara pop upnya itu teman-teman ya. Ini bisa langsung pilih di sini teman-teman. Nah tekan 2 kemudian oke ya. Ini adalah penunjuknya teman-teman, biar tahu ya, ini adalah ID ya, ini adalah ID-nya. Nah saya mengambil itu linknya atau keterkaitannya atau referensinya adalah berdasarkan ID. Jadi data ini data ini Lean Manufacturing dan Lean Sigma akan masuk ke sini ya, dengan 2 cara. Jadi teman-teman perlu pelajari ya, perlu diperhatikan ya dengan sebaik-baiknya, bahwa ini adalah tool yang sangat-sangat penting sekali ya pada saat kita membuat sebuah database ya. Pop up menu dengan opsi atau pilihan option, multi option yang akan kita masukkan di dalam sebuah text box ya teman-teman. Kita lihat apa yang terjadi. Lean Manufacturing dan Lean Sigma akan masuk ke kotak member ya.
Oke, jadi masuk ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya di sini ya setelah tadi kita tekan tombol oke, itu ada coding-codingnya yang bertujuan untuk merefresh langsung ya. Kalau tadi tidak ada coding khusus di dalam ini ya, di dalam tombol oke ini, maka di sini dia tidak akan muncul sampai kita mengklik kolom ya, atau ya istilahnya area yang sebelum atau sesudahnya ya. Jadi seperti ini. Misalkan kita coba lagi, nah di sini kita bisa langsung menambahkan juga di sini teman-teman yang baru ya. Nah, kita misalkan bisa menambahkan apa lagi, Six Sigma, Lean Manufacturing, 5S, dan misalkan apa, ICC Komite, misalkan seperti itu ya, HSE ya, misalkan saya ketik di sini HSE Komite ya. Oke, sekarang kita lihat. Nah, di sini sudah masuk ya. Jadi dia akan tambah seperti ini. Di sisi komite langsung bisa ditambahkan. Oke, kita lihat. Nah, di sini nanti dia akan masuk seperti itu contohnya. Kita lihat tadi udah diklik belum tadi di sisi komite. Nah, belum ya, kita klik dulu. Oke, nah ini sudah masuk. Nah, kita lihat. Oke, di sini dia sudah sisi komite, Lean Manufacturing, Lean Sigma, dan Six Sigma sudah masuk teman-teman ya. Oke. Oke, kita lihat, double klik di sini dia sudah masuk teman-teman. Nah, ini ya. Sisi komite, kemudian Lean Manufacturing, Lean Sigma, Six Sigma. Oke. Cancel ya. Oke, sudah masuk teman-teman ya. Nah, itu tadi yang sudah yang kedua. Kemudian kita mau melihat sekarang di sini ID di sini sudah ada otomatis teman-teman ya. Jadi dia ini ID-nya kita buat otomatis juga. Sebenarnya ada coding-codingnya di sini khusus. Jadi kalau misalkan kita hapus satu data, dia akan tetap nomor urutnya adalah 1, tidak akan ada terpotong ya. Misalkan ya, kalau kita misal menghapus data misalkan nomor 3, maka nanti di sini juga 1, 2, 3 akan kembali ya. Jadi kalau biasanya yang kita menggunakan ID berupa auto number, maka begitu misalkan nomor 3 dihapus, maka dia akan 1, 2, 4 nantinya di sini. Tapi di sini kita sudah membuat auto number ya. Contohnya saja ya, saya hapus di sini ya, saya hapus nomor 21 ya. 1, yes. Oke, nanti dia akan di-refresh. Ya, dia akan kembali lagi ke 21 teman-teman ya. Jadi tidak akan hilang ya datanya ya. Jadi tadi 0809 tadi di sini ya, dia akan tetap di sini menjadi 21. Jadi di sini adalah ada triksnya, keunggulan kita menempatkan auto number di sana teman-teman ya. Oke. Kemudian di sini juga kita bisa memilih ya, di sini misalkan ada beberapa departemen di sini ya. Kita pilih misalkan finance misalkan ya. Di sini ada departemennya, ada finance, ada production, ada HRD contohnya ya. Kita pilih misalkan finance di sini. Finance. Ya, dia akan muncul finance semua. Finance semua seperti ini. Ya. Kemudian kalau kita mau lompat atau mau melihat departemen yang lain, tinggal klik saja teman-teman. Nah, HRD seperti ini, kita lihat. Production. Dan kita bisa balik lagi. HRD, finance. Nah, seperti ini semua ya, all ya, tampil semua all. Kemudian sini kita lihat, kita clear, dia akan tampil semua. Jadi untuk memfilter data ini kita bisa menggunakan seperti ini ya. Ada combo box production seperti ini ya. Kemudian kita bisa clear, apalagi kita coba finance, kemudian kita next, menjadi HRD di sini ya, Human Resources Department ya. Kemudian di sini production, kita clear ya. Sekali lagi ya, kita bisa klik di sini all. Nah, dia akan muncul semua. Jadi itu keunggulan yang kita tampilkan di saat ini ya, sampai di sini. Kemudian di sini juga sama ya. Ini kemudian beda departemen, beda ini. Sekarang kita milih adalah apa ya istilahnya, destination-nya ya, jadi jabatannya. Sekarang kita lihat admin, nah 1 orang. Kita lihat sekarang di sini junior staff ya,
supervisor ya akan muncul lah. Kita clear, nah, akan refresh semua. Jadi tujuannya di sini adalah teman-teman ya, kita bisa menempatkan ya banyak sekali filtering di sini ya, mau mulai dari nick ke nama, departemen, destination dan seterusnya ya. Ya, jadi kita bisa pilih ya seperti ini. Ya, kemudian di sini kita bisa juga clear ya, menghapus ke semuanya. Jadi kalau dua-duanya kita lihat misalkan production di sini ya. Dan di sini kita lihat di sini adalah destination-nya adalah misalkan junior staff ya. Nah, dia akan memfilter lagi ya. Jadi untuk menghapus kedua ini, filtering ini 1 dan 2, kita menggunakan tombol seperti ini. Nah, oke, cukup jelas teman-teman ya. Nah, kemudian kita berikutnya masuk ke dalam ini ya. Di sini ada search name teman-teman ya. Yang search name yang mungkin yang tidak biasa atau mungkin jarang sekali teman-teman lihat, tapi sekarang kita bisa buat ya. Misalkan di sini kita cari adalah Gobi misalkan ya, namanya Gobi, ada kayak namanya Gobi di sini. Kemudian klik search name. Ya, ternyata di sini ada namanya Gorni Gobi, misalkan saja ya. Ya, namanya tidak lazim ya, tapi ini contoh saja ya, Gobi ya, search name ya. Oke, habis itu clear list teman-teman ya, atau di reset ya. Ya. Oke, nah teman-teman bisa juga melakukan seperti ini ya teman-teman ya. Jadi tekan find record di sini. Ya, kita lihat di sini tadi ya, Wangi misalkan ya, Wangi, Mahesa Wangi. Kita lihat di sini search all ya, whole field ya, ini any part all field. Jadi di sini pilihan adalah karena kita mau memilih hanya sebagian kata saja dari 2 kata, maka di sini harus pilih any part all field ya, jangan salah ya. Kemudian di sini search all. Nah, ini match case diklik kalau dia mau huruf besar sama kecilnya tuh benar-benar di persis sama ya. Coba kita lihat. Nah, di sini dia langsung ketemu yang Mahesa Wangi ya. Coba kita lihat sekarang Rani misalkan ya, Rani. By next. Nah, di sini Cempaka Rani. Dia langsung kursor ini langsung menuju ya. Tadi ini jangan lupa ya. Any part all field, kemudian di sini search all. Ini adalah search page as formatted ya. Jadi ini kemudian di sini Rani, di sini adalah Rani, kemudian di sini juga Rani. Ya, dia akan mencari yang di sini ya, dan juga di sini teman-teman ya. Ya, cukup jelas ya, di sini ada penandanya. Namanya record selector ya ini. Jadi yang ini yang kecil ini yang bentuk segitiga ini tadi, ini namanya adalah record selector ya. Ya, biar teman-teman tahu namanya record selector. Sampai di sini cukup jelas teman-teman ya. Clear. Kemudian apalagi tadi ya, kita masuk ke departemen ya. Cara-caranya departemen ya. Kita cari departemen di sini ya. Jadi departemen adalah wilayahnya di sebelah sini teman-teman. Ya, departemen wilayahnya ini ada HRD, finance, ya production. Ya, seperti itu caranya. Kita coba cari sekarang ya, yang gampang aja HRD misalkan ya. Oke, kemudian find record. Oh, sini ya, search department ya, HRD. Nah, ini ya. Oke, HRD seperti ini ya, ada di sini filter otomatis teman-teman. Ya, dia mendapatkan di sini ada Pangeran Rama, Cempaka Rani, Sunarti, ya Pelangi, Roma dan Itapuri misalkan ya namanya ya. Jadi sudah masuk ke sini teman-teman. Nah, oke, cukup jelas. Habis itu kita reset ya. Kita reset artinya mengembalikan lagi semua filter tadi menjadi form yang utuh ya. Jadi semua data ditampilkan. Coba sekali lagi ya. Jadi destination ya. Destination adalah jabatan. Di sini kita mau melihat mereka ini ada di jabatan apa saja ya di sini. Destination. Ini teman-teman. Ya, destination. Ya, ada supervisor, junior staff, admin, dan sebagainya ya. Oke, kita lihat di sini, kita lihat admin ya, admin search destination. Nih ya, admin ada ketemu ya di situ, reset. Kemudian kita cari di sini staff misalkan ya, staff search destination. Nah, dia udah masuk ya. Jadi di sini kalau ada staff, misalkan di sini nantinya ada senior staff atau junior staff, yang penting ada kata staffnya di depan atau di belakang atau di tengah, itu dia akan membaca semua staff ini ya. Baik itu nanti misalkan junior staff ya, staff misalkan staff senior, atau mungkin junior
staf khusus misalkan seperti ini. Nah, dia juga akan membaca. Yang penting di sini mau di depan, di tengah atau di belakang, semua akan dibaca oleh ini ya, dan ditampilkan oleh pencarian, tombol pencarian ini teman-teman. Ya, cukup jelas teman-teman ya. Jadi kita reset lagi. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ada lagi teknik berikutnya ya, teman-teman harus ketahui juga di sini. Tadi di sini sudah sama ya. Edit joinnya kita sudah tampilkan di sini, tidak perlu lagi. Kemudian di sini kita sekarang memilih berdasarkan ini ya. Nah, di kolom di sini sudah ada pilihannya. Jadi kita tampilkan ya berdasarkan ini ya, apa yang kita klik di sini dalam layar. Kita lihat ke bawah lagi. Sekarang ya. Audio Alwo, jadi ada sudah 3 orang ya di sini. Kalau kita klik lagi dia akan hilang ya. Mahesa Wangi kita klik misalkan seperti ini, dia sudah ada muncul. Jadi oke, kita klik di sini. Nah, jadi data ini ya tadi 1 2 3 ya sini ya. 2 3 itu ketiga-tiganya ini sudah muncul di bawah sini. 1 2 3 dan tadi ada di bawah satu lagi ya. Seperti ini. Jadi dia langsung dimunculkan ya teman-teman. Jadi ada beberapa pilihan ya, mau langsung mengklik di sini, mencari di sini, mencari di sini, atau dengan find record ya, find record tadi memunculkan pop up menu, atau kita mengklikkan di sini kemudian kita memilih di sini, itu semua ditampilkan di sini teman-teman ya. Jadi cukup jelas ya teman-teman ya. Di situ kita clear list lagi. Nah, dengan meng-clear list ya artinya kita mau bersihkan tadi filtering yang sudah kita ini ya, udah kita apa istilahnya, sudah kita pilih tetapi kita ini lagi ya. Nah, sekarang teman-teman kalau tadi sudah kita pilih, biasanya kan kita ingin menampilkan di dalam report ya, atau buka dalam query ya, seperti ini teman-teman. Nah, kalau dia masuk dalam query seperti ini teman-teman, jadi sudah ada di sininya, langsung kita bisa membuka query. Jadi saya rasa cukup jelas teman-teman di sini ya. Ya, masuk dalam query. Oke, kita bikin no saja, kemudian kita clear list ya. Clear list artinya dia mengembalikan lagi ke kondisi semula. Sekali lagi kita coba di sini ya. Pertama masukkan sini ya, sini, sini, kemudian kita masuk ke dalam buka query. Jadi ada 3 ya. Jadi almond, cintala, dan cempaka ya, misalkan ya. Kita masuk ke dalam buka query. Buka query seperti ini. Jadi almond, cintala, dan cempaka sudah masuk dalam query kita. Jadi sangat mudah sekali teman-teman ya, ternyata ya, kalau sudah kita buat dalam database, habis itu kita clear list ya, kembalikan lagi seperti itu. Nah, sampai sini saya rasa teman-teman sudah sangat-sangat berminat sekali ya bagaimana kita belajar yang membuat sebuah aplikasi yang nantinya dapat membantu kita di dalam memfiltering record. Kalau masalah entry teman-teman, saya rasa teman-teman sudah terbiasa dengan entry-nya ya. Jadi seperti biasa saya entry-nya. Udah kita di sini juga bisa kita pilih. Di sini di bawah namanya adalah record navigation. Ya, kita klik paling bawah seperti ini, paling depan lagi, kemudian bergeser satu data ke turun, kemudian satu data naik lagi. Oke, selanjutnya kita akan memeriksa bagaimana caranya membuat seperti ini. Jadi ada memo yang tersembunyi di sini. Jadi di kolom hash memo itu kita bisa, kalau ada yes seperti dia ada keterangan di dalamnya ya. Jadi ada memo yang besar ya, file yang besar seperti ini contohnya ya. Ya, seperti ini. Jadi di sini ada memo yang bisa kita ketik cukup panjang di sini ya, karena istilahnya filenya sampai ribuan karakter ya. Ya, jadi seperti ini. Kalau dia no berarti dia kosong ya. Jadi kalau no seperti ini dia tidak ada, belum ada data sama sekali. Tapi kalau kita misalkan mau mengetikkan ya seperti ini, test memo ya, seperti itu misalnya ya. Kita klik OK, maka di sini akan berubah menjadi yes ya. Teman-teman sudah bisa lihat kalau di sini tadi no ya. Kita coba ketik lagi di sini misalkan project champion ya, misalkan
kita ketik seperti ini, project perdana. Project perdana adalah database Microsoft MS Access ya. Sekian ya. Oke, kita klik. Nah, oke. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini bisa dibilang hidden memo. Jadi sangat penting juga untuk kita ketahui, sebab dalam penerapannya jadi tidak banyak memakan tempat ya. Kalau misalkan ya seperti tadi ya, memo tadi kita simpan atau kita tampilkan di dalam kolom-kolom seperti ini, maka kurang baik nampaknya, kurang praktis ya. Oleh karena itu tulisan-tulisan terpotong seperti ini misalkan ya, kita bisa buatkan zoom box ya seperti ini. Jadi zoom box untuk membaca ya semua atau seluruh karakter yang terpotong ya teman-teman ya. Jadi seperti ini, dan di sini bisa kita edit langsung, kita tambahkan juga bisa di sini. Lean manufacturing green belt, misalkan Six Sigma, misalkan Six Sigma green belt misalkan ya, belt. Sudah kita simpan, kita oke ya. Kita lihat di sini ya, di sini kita buka seperti ini ya, sama ya teman-teman ya. Jadi sudah muncul ya seperti itu. Nah, di sini kode-kodenya bisa kita hapuskan ya, kalau tadi kita langsung edit di tempat sini ya. Jadi kita bikin fieldnya tadi. Oke gitu. Ya oke, cukup jelas teman-teman ya. Ya, sampai di sini teman-teman sudah memahami bagaimana sebenarnya keunggulan dari sebuah database ya, dimana kita bisa mengoptimalkan ya fitur-fitur yang selalu dapat kita kembangkan sendiri sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi di sini kita akan setidaknya sudah mengupas awal daripada bentuk-bentuk atau teknik daripada melakukan database manajemen ya, atau bagaimana caranya mengelola atau mendesain sebuah database sehingga database ini cukup menarik dan cukup mudah dioperasikan ya teman-teman. Ya, jadi di sini sebenarnya saya katakan desain database itu tidak hanya berupa kecanggihan di dalam ininya ya, Visual Basic for Application-nya atau VBA-nya, tetapi juga desain ya atau fitur-fitur yang menarik ya, yang mudah dioperasikan dan cukup apa istilahnya namanya friendly ya, friendly with user ya, atau user friendly, artinya mudah dioperasikan ya karena fiturnya cukup menarik ya, mudah dioperasikan, mudah dimengerti, dan tentu saja ya dengan mudah pengoperasiannya juga dilengkapi dengan fitur-fitur yang memadai atau istilahnya memang dipergunakan di dalam aplikasinya, artinya apakah dalam dunia kerja, dunia pendidikan dan sebagainya teman-teman ya. Ya, jadi sebenarnya ya sekali lagi yang di sini yang baru sekali ya adalah di sini ya, di sini coba saya kasih warna merah saja teman-teman ya. Jadi yang baru sekali untuk fitur-fiturnya adalah ada di sini tadi yang satu, kemudian sini yang kedua, yang baru pertama kali artinya saya terbitkan ya, yang kedua, yang pertama tadi, yang kedua, kemudian di sini ya bisa dibilang yang ketiga ya. Fitur-fitur yang lain tadi yang sudah kita sampaikan tadi di awal sudah kita hitung sampai mungkin ada 16 atau 20 sampai ya. Jadi itu sudah saya jelaskan di video-video yang lainnya. Jadi teman-teman harus cukup rajin ya menelusuri video-video saya yang ada di dalam playlistnya ya, Microsoft Access Database playlist. Bisa lihat langsung di playlist di dalam YouTube Cokadora Tutorial ini. Dan kali ini saya akan lebih fokus untuk menjelaskan bagaimana cara membuat ini ya. Jadi apa sih yang nomor satu ini? Jadi memasukkan data ke sini dalam bentuk list, kemudian membuat search name, kemudian juga menampilkan memo yang kurang lebih teman-teman seperti itu ya. Ya, cukup 3 aja dulu karena yang lainnya sekali lagi sudah di share atau sudah disampaikan di dalam tutorial sebelumnya. Oke, biar tidak terlalu panjang teman-teman, kita langsung saja menuju ke yang pertama ya. Oke, kita lihat di sini.
Nah, di sini untuk memasukkan item yang kita ketik di sini ya, seperti ini teman-teman ya, ke dalam ke dalam text box member ya. Kita akan pelajari bagaimana cara melakukannya teman-teman. Seperti ini. Tapi ini kenapa saya bikin dua-duanya, agar teman-teman memahami ya. Teman-teman bisa hide atau pilih salah satu, bisa dengan ini seperti ini ya, seperti ini, dan oke ya, sama ya teman-teman ya. Oke, jadi bisa teman-teman pilih nanti ya, kira-kira mana yang teman-teman gunakan ya. Seperti ini, open ya, saya kan manufacturing, oke. Nah, jadi dia sudah masuk ke sini ya. Oke, kita coba teman-teman. Kayak klik kanan di sini, masuk ke dalam design view. Ya, di sini namanya misalkan member komite ya. Jadi saya bikin member komite, namanya di sini. Kemudian kita klik kanan di sini, kita mau buat satu lagi ya, text box ya, seperti ini ya. Dengan ini text box seperti ini ya, AB text box. Oke ya, kemudian drag ke sini. Kemudian di sini kita klik kanan. Di sini kita pilih nanti bagian propertiesnya teman-teman ya. Oke, klik kanan. Form properties. Nah, di sini datanya adalah kita cari sumbernya. Di sini adalah sumbernya adalah datanya adalah member committee tadi ya. Oke. Kemudian kita bikin resource-nya seperti ini teman-teman. Ya, resource-nya. Nah, seperti ini. Jadi kita pilih tim. Nah, ini ya. Jadi kita bikin ya seperti ini misalkan ya. Jadi 5S team, HCC committee, clean manufacturing, Lean Sigma dan Six Sigma. Ya. Saya rasa teman-teman sudah paham ini ya. Jadi kita masukkan seperti ini. Oke, ini bisa dibuat seperti ini. Ya, jangan lupa ascending group by-nya untuk menampilkan, mengurutkan datanya dengan ascending ya, menggunakan total ini ya. Jadi ini tujuannya sekali lagi ya, saya tampilkan di sini. Yang ini tujuannya untuk membuat di sini ya, group by ya. Kemudian saya adalah mengurutkan dari huruf A ya, dari A ke Z ya, urutannya. Oke, cukup jelas ya. Pasti teman-teman sudah paham ini ya. Dan kita close ya. Oke. Kemudian di sini, yang tadi di sini ternyata saya menggunakannya list box teman-teman ya. Jadi menggunakan list box di sini. Yang ini list box ini ya. Kita menggunakan list box di mana tadi isinya adalah seperti tadi ya teman-teman ya. Jadi bound kolomnya satu saja ya, cukup jelas di sini ya. Oke. Nah, di sini kita lihat eventnya sekarang. Eventnya di sini klik, nah, di sini ya, update-nya. Nah, karena di sini di list box-nya tadi mengambil sumber ya, control source-nya yang sama ya, sama dengan di sini ya. Jadi dia udah otomatis ya. Jadi kita ngambil ini juga resource-nya sama di sini. Jadi satu atau dua kontrol di sini ya, dia menggunakan satu sumber ya, sama-sama member committee juga, tetapi bentuknya adalah satu. Di sini menggunakan list box, satunya menggunakan combo box atau text box, dengan text box. Ini text box yang sini ya, kemudian yang sementara ini adalah tadi menggunakan list box ya. Oke teman-teman ya, sini tadi lihat ya, kita dia menggunakan list box. Sekali lagi, ini adalah list box ya. Kita membuat list box dengan sumber yang sama ya. Nah, ini member committee. Satunya list box, satunya adalah tadi text box ya. Oke. Cukup jelas teman-teman ya. Jadi yang di sini sama, langsung member committee saja control source-nya. Kemudian habis itu yang kedua ini ya, kita membuat di sini ya, tombol open untuk membuka ya. Membuka. Tombol open di sini. Klik event prosedur. Nah, kemudian seperti ini. Nah, jadi kodingnya seperti ini teman-teman ya. Kodingnya ini saya tambahkan di sini. Membuka pop up form isian data ya, isian data misalkan seperti itu ya. Oke, saya save ya.
Kalau tadi kurang jelas, saya perbesar di dalam notepad seperti ini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ini. Jadi ini adalah open, ini adalah command 72 klik ya. Jadi seperti ini. Jadi kuncinya ada di sini teman-teman ya. Saya highlight sedikit. Oke. Nah, kemudian di sini kemudian membuka form head count ya. Jadi kita membuat tadi form head count ya. Jadi pas di double klik di sini atau diklik di sini, ini klik bukan double klik ya. Pas diklik di sini ya, klik di sini, di open, dia akan membuka form head count. Nah, kita lihat form head count seperti apa, tadi sudah dicontohkan. Oke, inilah form head countnya. Oke, di form head count seperti ini ya. Form head countnya ya teman-teman bisa membuat dengan source yang sama. Jadi bikin pop up seperti ini tampilannya ya, seperti ini teman-teman. Nah, di sini diambil menjadi list box ya, list box ya, list box seperti ini teman-teman. Nah, tadi ya, oke, cukup jelas sumbernya. Di sini list box kemudian sama ID, karena ID ini akan men-tracking atau men-trace back atau menghubungkan antara form the head count ID yang di sini dengan pop-up yang ada di sini. Kita lihat ya, sini sama-sama 215 teman-teman. Jadi kenapa ID ini ditampilkan? Karena ID ini adalah sebagai data penghubung antara form yang di main dengan form yang pop-up ini. Oke. Habis itu teman-teman bisa melakukan pilihan di sini dengan klik dengan pilihan adalah multiple choice ya, multiple selection ya. Oke, kita lihat di sini desain. Sini kita lihat sini. Nah, di sini kita pilih tadi metode event format. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini, saya geser sedikit ya. Di sini teman-teman harus pilih nanti bagian yang ini ya, multi select ya, multi select ya. Di sini multi select, jadi dia akan dapat pilih simple. Jadi simple artinya dengan mengklik saja, klik dia sudah terpilih ya. Ya, jadi tanpa menekan tombol shift atau tombol yang lainnya ya. Jadi simple ya. Jadi pilih simple, kemudian masukkan di sini di list box ya teman-teman ya. Oke, cukup jelas sampai di sini ya teman-teman ya. Jadi pilihannya jangan lupa harus ada ID, tadi menghubungkan ID yang ada di pop up dengan form head count. Ini penting. Kemudian di sini adalah tadi pilih multi select ya. Jadi kita bisa melakukan multiple selection ya pada informasi atau data yang kita pilihkan. Oke, cukup jelas ya. Oke, saya kembali lagi sini. Nah, oke, tekan open seperti ini. Pop up, misalkan kita tambahkan di sini accessibility. Oke, misalkan. Nah, masuk teman-teman ya. Cukup jelas. Ya, sekarang kita masuk ke dalam ini ya. Ke dalam option ini teman-teman ya. Di sini ya, kita lihat bagaimana caranya membuatnya. Jadi di sini hash memo. Jadi dia field biasa. Ini sudah pernah dipelajari. Kalau ini langsung sudah tahu teman-teman, sudah ada di contoh yang lain juga cara pembuatannya. Kemudian sekarang di sini ketika kita mengklik go ya, dia muncul seperti ini ya. Karena ini go seperti ini teman-teman. Nah, muncul pop up ini. Bagaimana caranya? Dengan kondisi tersembunyi seperti ini formnya, dia bisa menampilkan item yang ingin dimunculkan ya. Atau istilahnya begitu di sini ada yes, artinya adalah ketika kita mengklik yes, artinya di situ ada memo ya. Di sini kalau ada yes, berarti di sini ada teks yang tertulis ya. Tetapi kalau di sini kosong sama sekali ini enggak ada, maka di sini juga akan menjadi no ya, menjadi no. Ini akan menjadi no ya. Ingat, perhatikan ya. Jadi kalau no artinya berarti dia tidak ada memo sama sekali ya, form memo. Jadi kita harus membuat form memo seperti ini, di mana yang dipilih adalah ada ID dan ada memo fieldnya ya. Kita buat namanya memo field di sini. Kita lihat nanti. Oke, kita lihat desainnya ya. Jadi di sini ada namanya memo field ya. Jadi memo field adalah bagian daripada
tabel head count ya. Di dalam tabel head count ini kita membuat satu memo field, di mana memo field adalah untuk menampilkan memo atau long text ya teman-teman. Oke, nah kemudian di sini, oke tadi udah seperti itu, dan di sini saya kemudian desainnya bagaimana teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, saya tampilkan. Nah codingnya untuk di sini ada hash memo, di sini codingnya adalah seperti ini ya. Jadi saya tampilkan codingnya dulu. Jadi untuk menampilkan yes no nya, jadi teman-teman buat seperti ini ya teman-teman ya. Jadi sini formulanya adalah sini tadi adalah seperti ini, saya perbesar menjadi seperti ini. Oke ya, jadi kita pakai menggunakan if ya. If memo field, ini memo fieldnya adalah sebelah sini, memo field tadi yang sebelah sini, ini memo field ini ada di sini, namanya memo field. Kemudian memo field tidak sama dengan kosong, berarti dia adalah yes atau no ya. Ya, berarti ada yes atau no ya. Jadi kalau dia tidak sama dengan kosong, berarti dia yes. Berarti kalau dia artinya ada teksnya, berarti dia yes, tulisannya diganti dengan yes. Kalau memo fieldnya atau tadi ketika kita pop up-nya tadi, formnya tadi ada isinya atau yes, nah, maka dibikin yes. Sorry, saya jelaskan lagi. Kalau memo fieldnya ada datanya, ada teksnya, maka akan muncul yes di sini. Kalau di memo fieldnya tidak ada datanya, ini tidak ada, maka di sini akan dia menjadi no. Nah itulah kira-kira bahasa mudahnya ya. Oke, cukup jelas ya. Oke ya, sekarang cukup jelas. Nah demikian saja kurang lebih konsep dasarnya. Jadi sekali lagi kalau kita lihat di sini ya, yang no dia pasti kosong ya. Ya, di sini kita lihat dia kosong. Nah ini kosong. Tetapi kalau yang di sini kita misalkan yang kosong kita isi, ya kita isi datanya di sini. Ya kita isi, misalkan ya tes memo perdana misalkan. Kemudian kita oke. Tadi awalnya di sini adalah no, maka begitu nanti kita save, oke, dia akan menjadi yes. Nah ini teman-teman, ya cukup jelas ya. Nah, dia akan menjadi yes di sini. Perdana untuk input data ke memo misalkan. Nah, ini kita bisa simpan di sini teman-teman. Nah, oke. Nah, kita lihat. Nah, sudah masuk teman-teman, jadi sudah ke-save otomatis. Nah, itu aja yang poin-poin penting yang perlu saya sampaikan ke teman-teman. Jadi dimana hal-hal yang lain sekali lagi adalah tinggal sekarang search-nya ya. Sekarang bagaimana cara membuat search di sini yang ketiga ya. Teman-teman bila penasaran, karena yang lain sudah saya sampaikan di dalam tutorial yang lain. Jadi tinggal yang satu hal lagi, yaitu adalah bagaimana cara membuat search. Nah di sini kita membuat text box teman-teman. Ya membuat text box ya simple saja. Jadi saya seperti ini text box. Nah kemudian misalkan di sini adalah text box-nya saya beri dengan nama cari nama di sini ya. Ya cari nama di sini ya, nama text box-nya. Kemudian di sini ada comment button-nya ya. Comment button-nya saya lihat di sini adalah comment 25 ya. Nah di sini tempat menuliskan saja. Ini untuk mencari karakter yang ada di name ya, di name ya. Jadi misalkan ya nanti kita mau mencari karakter yang di sini ya, apa datanya di sini ke bawah, nanti kita cari di kotak sini ya. Kita tuliskan di sini ya. Kemudian klik tombolnya di sini. Nah, oke teman-teman ya. Nah, caranya adalah dengan membuat makro after update. Oke, jelas ya. Cukup jelas. Sekarang saya buka makro after update-nya. Nah, seperti ini saja. Ya, apply filter cari nama ya. Jadi codingnya adalah apply filter cari nama. Jadi codingnya cukup jelas di sini, pakai apply filter, kemudian di sini filternya adalah cari nama. Cari nama adalah tadi nama daripada kotaknya tadi ya. Oke. Terus sini adalah cari nama. Jadi kotak ini, kemudian di sini sekali lagi hanya menggunakan apply filter saja. Ya, apply filter. Nah, di sini. Nah, apply filternya seperti ini teman-teman. Nah, apply filter.
dan filter cari nama, kemudian codingnya ini ya. Oke, poinnya cuma di sini aja. Ini cuman apa istilahnya, pelengkap saja ya. Oke, cukup jelas. Saya klik codingnya di sini untuk where condition ya teman-teman, jelas. Saya tambahkan di sini. Where conditionnya seperti ini ya, sama dengan sini ya. Nah, kalau teman-teman belum jelas ya ini. Ini formnya adalah form head count, kemudian sini cari nama tadi adalah text boxnya. Oke, ini bintang, jangan lupa selalu ya, bintang artinya dia apapun diketik, misalkan pendeknya dia karakter yang di depan sama di ininya diabaikan ya. Ada karakter di depan sama di belakang diabaikan ya. Oke, cukup jelas ya. Oke, kemudian di situ sudah search seperti itu ya. Jadi bikin saya ketik misalkan di sini ya, Budi misalkan ya, simple saja ya, search name. Nah, dia akan mencari olahan Budi ya, seperti ini ya. Cukup jelas teman-teman. Itu reset di sini. Nah, tombol resetnya adalah sebenarnya untuk menghapus ya semua di sini ya. Ya, tombol reset ya. Jadi teman-teman kalau mau lihat nggak apa-apa, saya tunjukkan tombol resetnya di sini. Ya, seperti ini aja tombol resetnya. Tombol reset ini sebenarnya hasil daripada permainan sedikit aja, permainan apa ya, coding ya. Oke, cukup jelas ya, saya tidak jelaskan lagi di sini ya. Ini yang ini nggak perlu sebenarnya ya, kalau di sini sampai di sini aja ya. Di sini saja codingnya. Cukup jelas ya, teman-teman bisa print screen. Oke, habis itu selesai ya. Kita cari departemen misalkan ya, HRD, search, klik, nah dia muncul semua teman-teman ya. Dan di sini reset, nah dia akan kembali lagi. Destination, di sini jabatannya misalkan admin, ada berapa orang admin ya, sini search. Adminnya ada 1 orang ternyata, reset. Oke, teman-teman, itu saja yang bisa saya bagikan untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, kalau teman-teman ada yang berminat dengan database ini untuk dikembangkan, silakan menghubungi kami ya teman-teman. Masih bisa dapatkan harga yang proporsional ya untuk ini, untuk apa istilahnya, karena kami selalu juga ingin mengembangkan tutorial-tutorial terbaru dengan tips-tips yang terbaru terkini ya, sehingga teman-teman bisa belajar dan mendapatkan secara praktis ya. Sebenarnya ini untuk mendapatkan contoh ini juga membutuhkan waktu yang mungkin ya bisa dibilang berhari-hari, mencari inspirasi sampai mengetes, sampai dicoba sampai beres, kemudian dipublikasikan seperti ini, membutuhkan waktu ya, seperti harinya R&D ya, jadi research and development. Kita melakukan studi, kita melakukan latihan, pengetesan sampai terjadi, kemudian kita share ke teman-teman. Jadi teman-teman sudah langsung mendapatkan contoh yang sudah jadi ya dibandingkan dengan teman-teman harus mencari dari awal, itu akan membutuhkan waktu, biaya, dan yang sangat-sangat besar saya rasa ya. Jadi kalau dengan mendapatkan langsung contoh yang sudah ini dan tutorial yang sudah ada, saya rasa teman-teman akan lebih mudah belajar, lebih bisa mengembangkan lagi, dan memperoleh manfaatnya dengan lebih besar ya. Teman-teman, sekali lagi kalau mau langsung mendapatkan contoh ini bisa hubungi kami di 0812-7740-3909 ya. Dan terima kasih teman-teman atas atas like dan subscribe-nya, dan teman-teman mudah-mudahan bersedia men-share ya karya-karya kami ini, karena nanti sekali lagi kami berharap ketika nanti subscriber sudah mencukupi, sudah cukup banyak untuk memberikan istilahnya sebanding dengan mendapatkan income dari subscriber dari YouTube ya. Mudah-mudahan nanti harga-harga yang ditawarkan bahkan mungkin sampai nanti pada
tahap gratis ya, seperti teman-teman yang sudah berhasil lebih dulu membuat tutorial. Mereka kalau sudah mendapatkan subscriber banyak, mereka terus berkarya dan memberikan secara percuma atau gratis tutorial-tutorial ya. Sementara ini karena masih sedikit, kita masih berada di level berbayar, dan nantinya sekali lagi kalau sudah mencukupi untuk biaya operasionalnya, mudah-mudahan kita akan bisa membagikannya secara gratis di download. Oleh karena itu kami membutuhkan bantuan teman-teman, dukungan teman-teman untuk selalu men-share, men-like, dan subscribe, membagikan ke teman-teman, menyebarkan link database ini. Terima kasih teman-teman, selamat belajar dan sampai jumpa.